Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada hari ini adalah tentang bilangan pecahan. Dari kata-kata pecahan, itu artinya sesuatu yang sudah tidak utuh lagi. Nah, untuk ilustrasi, Ibu buatkan di sini beberapa gambar. Misalkan kalian sering menghadiri teman kalian ulang tahun, atau kalian sendiri ulang tahun. Di rumah, keluarga kalian menyiapkan sebuah kue ulang tahun. Awalnya kue ulang tahun kalian itu kan utuh satu kesatuan ya, dianggap dia satu gitu. Nah, kemudian setelah kalian dirayakan ulang tahunnya, mungkin teman-temannya datang, saudaranya datang, kue ini mulai nih dieksekusi nih. Jadi tidak utuh lagi sehingga dia berkeping-keping ya. Nah, seperti Ibu ilustrasikan, pertama dibagi dua dulu nih kue ini. Maka dia akan menjadi potongan 1/2. Ya kan? Satu kue dibagi dua terbagi menjadi setengah-setengah ya kan? Atau 1/2. Kemudian nanti yang udah 1/2 ini dipotong lagi nih begini. Ya, dipotong lagi sehingga dia akan menjadi satu ini nih ya. Nah, ini kan dipotong lagi ke sini. Ini dia menjadi 1/4. Atau mungkin yang tadi satu utuh ini dibagi 3 dulu. Maka dia menjadi potongan 1/3. Nah, atau mungkin langsung saja kue ini dari satu kesatuan tadi langsung dibagi menjadi 4 potongan. Yang satu potongan putih disisain, yang 3 yang kuning ini dibagikan. Berarti yang dibagikan adalah 3 bagian atau 3/4 dari keseluruhan. Seluruhnya ada 4 potong, maka yang diambil 3 yang kuning, berarti artinya 3/4. Maka sisa yang putih adalah 1/4. Nah, demikian penjelasan dari potongan-potongan dari sebuah bilangan. Kemudian kalian sering melihat atau jajannya coklat seperti ini. Nah, ini kan tadinya dia utuh satu batang. Ini terdiri dari berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian dibagi dua dulu misalkan nih. Jadi dia seperti ini. Kalau bagi dua dia tinggal 5 kotak ya. Kemudian berarti ini dianggap lagi satu batang. Satu batang ini terdiri dari 5 kotak. Kemudian kita ambil 3 potekan nih dari 5 ini. Ya, kita bagilah teman kita nih 3/5-nya. Maka sisa kita 2/5-nya. Pernah juga kalian mungkin pesan online pizza gitu ya. Di rumah kalian tinggal makan, sudah dipotong-potong sama yang punya pizzanya menjadi 6 bagian, 6 potongan. Maka satu potongan ini artinya 1/6. Nah, kalau demikian, bisakah kalian menyebutkan apa sih itu bilangan pecahan? Oke, jadi bilangan pecahan itu adalah sebuah bilangan yang merupakan bagian dari suatu kesatuan yang utuh. Bagian dari satu kesatuan yang utuh. Artinya dia sudah tidak utuh lagi. Atau ada juga orang yang bilang seperti ini, bilangan pecahan itu adalah bilangan yang bersisa. Iya, bisa juga, betul. Ya, yang penting kalian sudah paham bilang pecahan itu adalah sesuatu yang diambil dari sesuatu yang utuh tadi menjadi beberapa bagian atau menjadi potongan-potongannya. Demikian ya. Kemudian di sini ilustrasi. Kalian lihat animasi Ibu ini. Pertama ada sebuah lingkaran. Kemudian lingkaran ini dipotong dengan bagian yang sama besarnya menjadi 8 potongan. Sehingga yang 8 potongan ini akan menjadi seperti ini. Diambil nih di sini, kira-kira berapa potong yang diambil? Yaitu 2 bagian ya. Artinya 2/8 itu kita potong, kita bawa ke sini. Nah, animasi berikutnya.
tadinya sebuah lingkaran utuh. Kemudian lingkaran ini kita potong berdasarkan garis merah ini, maka dia menjadi dua bagian yang sama besarnya. Nah, sekarang dia akan menjadi potongan setengah dan setengah. Oke, sekarang kita mengurutkan pecahan. Mungkin kalian sering ya disuruh sama gurunya waktu kalian masih SD itu. Coba dari bilangan pecahan ini urutkanlah dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Gitu. Kalian bingung nih, waduh 3/7, 7/10, 4/8, 9/12, yang kecilnya yang mana ya? Gitu ya. Nggak usah bingung-bingung, mudah caranya menyelesaikan soal ini. Ya, asalkan kalian paham nih dengan pembilang dan penyebut. Ibu yakin udah bisa ya. Di dalam pembagian itu ada dua bagian. Yang di atas ini, angka 3 ini disebut dengan pembilang. Sedangkan angka yang berada di bawah tanda per atau di sebelah kanannya tanda bagi, itu disebut sebagai penyebut. Ini kan artinya 3/7. 3 ini artinya pembilang. 7 ini penyebut. Kalau di sini 7 nih pembilang, 10-nya penyebut. 4-nya pembilang, 8-nya penyebut. 9-nya pembilang, 12-nya penyebut. Nah, sekarang pembilangnya kita tambahkan 0 semua di belakangnya. 3 jadi 30, 7 jadi 70, 4 jadi 40, 9 jadi 90. Nah, sehingga kita mudah nanti dalam membagi. 30 bagi 7. Wah, tahu dong. 4 koma berapa? Nggak tahu, Bu. Pokoknya koma deh ya. Dah, tulis aja 4 koma. Atau 4 tambah. Karena ada lebihnya kan? Nah, 70 bagi 10, 7. 40 bagi 8, 5. Nah, 90 dibagi 12 juga 7 koma lebih dari 7. Kita tandain aja, tanda plus. Jadi 7 lebih gitu. Nah, di sini kita udah lihat nih, mana sih angka yang terkecil? Tentu yang ini dulu kan. Ini yang ke-1. Yang keduanya ini. Yang ketiga urutannya ini. Yang keempat urutannya baru ini. Ya kan? Sehingga kita urutkan dari yang terkecil itu siapa? 3/7. Kemudian yang kedua 4/8. Yang ketiganya siapa? 7/10. Nah, kemudian berikutnya yang terbesarnya 90/12. Oke, mudah bukan? Nah, demikian juga nanti kalau yang ditanyakan dari yang terbesar ke yang terkecil, ya tinggal dibalik posisinya. Yang terbesar berarti yang satu, yang nomor 4. Ini dulu kita lihatin nomor 4 ini. Berarti yang kalau yang terbesar ini yang satu, kemudian yang berikutnya ini, yang kedua, kemudian yang terbesar berikutnya ini, yang terendahnya ini yang keempatnya. Ya kan? Terbalik dengan yang tadi ya. Nah, demikian penjelasan Ibu tentang mengurutkan pecahan.